Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول ربنا جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita secara cuma-cuma, karena tidak ada cara untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut, tidak ada cara untuk menunjukkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan tersebut, melainkan kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mendekatkan diri kepadanya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-18, Al-Haditsus Tsamina Ashar, hadis yang ke-18. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Dzarr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Dari Abu Dzarr Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah Anda dimanapun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan
bergaulah atau pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita ambil daripada pesan dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Apa itu arti takwa? At-taqwa ittikhadhu wiqayah wa hajiz yamna'uka wa yahfazuka mimma takhafu minhu wa tuhadziruh. Takwa secara bahasa itu adalah menjadikan pembatas, penghalang yang dapat mencegah diri kita, yang dapat menjaga diri kita dari hal-hal yang kita khawatirkan, dari perkara-perkara yang kita tidak ingin terjadi hal itu pada diri kita. Ini arti takwa secara bahasa. Wa taqwallahi azza wa jalla an yaj'ala al-'abd bainahu wa baina ma yakhshahu min 'iqabihi wiqayah taqihi wa tahfazuhu minhu wa yakunu dhalika bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Dan bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mampu menjadikan antara kita dengan hal-hal yang kita khawatirkan atau kita tidak inginkan terjadi sebuah pembatas, agar pembatas tersebut menghalangi diri kita, menjaga diri kita untuk tidak melakukan perkara tersebut, untuk tidak terjerumus terhadap perkara yang kita khawatirkan tidak terjadi pada diri kita. Wa yakunu dzalika bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Dan hal itu bisa kita capai dengan cara imtithali awamirihi, menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebut dengan takwa. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, semuanya, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebab adanya hadis ini, ya, atau sebab terteranya hadis ini, sebab wurudil hadis, adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, ya, dan Muadz radhiyallahu anhuma. Ada setidaknya beberapa riwayah, di antaranya adalah riwayah dari Ibnu Abdul Bar dari Anas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz menuju kota Yaman, menuju negara Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiyah kepada sahabat mulianya tersebut, ya Muadz ittaqillah. Sebelum Muadz berangkat menuju Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepadanya, ya Muadz ittaqillah, wahai Muadz, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah manusia, bergaullah dengan banyak orang, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Wa idza amilta sayyi'ah
fa'atbi'ha hasanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau telah melakukan keburukan, perbuatan yang buruk, tentunya perbuatan yang buruk ini timbangannya adalah sesuai dengan syar'i. Di perkara perbuatan yang kita lakukan baik atau tidak itu tidak diukur dengan budaya yang ada, tidak diukur dengan kebiasaan yang ada, tetapi diukurnya dengan kitabullah wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa menentukan ini baik dan ini buruk, itu tolak ukurnya Al-Quran sama As-Sunnah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Bukan kebiasaan, bukan budaya, bukan kebanyakan orang. Ya, karena bisa jadi kita berada pada sebuah tempat, budaya di situ adalah budaya-budaya yang dia lakukan adalah hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah. Maka ketika budaya-budaya tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak boleh ragu-ragu mengatakan bahwa itu adalah perkara-perkara yang buruk. Ya, sebagaimana ketika kita melewati atau berada di tempat-tempat yang memang mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang melanggar daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hal-hal itu bagi mereka adalah hal biasa. Ya, ada sebagian daerah yang mereka itu meminum khamar, meminum arak. Itu seperti sebagaimana kita meminum air putih biasa. Nah, ini bukan berarti ketika satu kampung itu sehari-harinya minum khamar dan minum arak, ya, kemudian kita katakan itu adalah budaya yang baik atau itu adalah tradisi yang tidak bisa, yang harus dijaga dan seterusnya. Tidak, karena tolak ukur seorang mukmin, seorang muslim menilai perkara itu baik dan buruk adalah dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dulu pernah kita lakukan, ternyata ketika kita sudah ngaji, ya, kita sudah duduk di majelis ilmu, ternyata kita mendapatkan apa yang telah kita lakukan itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang muslim, maka kita tidak perlu ragu-ragu untuk meninggalkan apa saja yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mengutus Muadz menuju negeri Yaman, beliau berwasiat kepada beliau, wahai Muadz, bertakwalah kepada Allah. Lalu ketika Anda nanti akan bergaul, bermasyarakat dengan penduduk Yaman, maka bermasyarakatlah kepada mereka dengan menunjukkan akhlakmu yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, apabila engkau telah melakukan keburukan, ikuti keburukan tersebut dengan kebaikan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala qultu ya Rasulullah la ilaha illallah minal hasanat. Mu'adz bin Jabal, ya, berkata kepada Rasulullah, la ilaha illallah apakah termasuk kebaikan mengucapkan zikir la ilaha illallah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min akbaril hasanati. Itu termasuk ya kebaikan yang paling besar. Ya, berzikir mengucapkan apa Bapak Ibu? La ilaha illallah. Kemudian pada riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah. Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, ajari saya sebuah amalan yang dapat mendekatkan diriku dengan surga dan dapat menjauhkanku dari neraka. Ya, dari Abu Dzar memohon petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, "Idza 'amilta sayyi'atan fa'mal hasanah." Apabila engkau terlanjur sudah melakukan perbuatan yang buruk, maka lakukanlah perbuatan yang baik. Fa innaha 'asyru amsalha. Karena perbuatan yang baik itu pahalanya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Fa innaha 'asyru amsalha. Qultu ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Apakah di antara kebaikan yang harus saya lakukan itu mengucapkan la ilaha illallah? Kata Rasulullah, hiya ahsanul hasanati. Zikir tersebut adalah termasuk kebaikan yang paling baik. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, dari dua riwayat yang ada ini bisa menjadi contoh bagi kita. Seorang guru memberikan wasiat kepada muridnya, dan seorang murid meminta wasiat kepada gurunya. Ini adalah tradisi yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Dan itu adalah tradisi yang berlangsung di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Gurunya saat itu adalah Rasulullah, dan muridnya adalah sahabat-sahabat yang mulia. Jadi tidak selamanya yang memberikan wasiat itu guru, tetapi terkadang murid itu meminta petunjuk kepada gurunya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan tidak ada wasiat, tidak ada pesan yang terbaik yang pantas kita sampaikan kepada anak cucu kita, kepada murid-murid kita, kepada orang-orang yang berada dalam koordinator kita, kendali kita, kecuali pesan tersebut adalah pesan agar mereka senantiasa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian pelajaran yang kedua, al-insanu khalifah mukram fil ard. Manusia ini adalah khalifah yang dimuliakan di bumi. Manusia ini adalah khalifah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan manusia dari makhluk-makhluk yang lainnya. Innallaha subhanahu wa ta'ala khalaqal insan wa manna 'alaihi bi ni'amin katsirah la tu'addu wa la tuhsa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dan memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan kepada dirinya, la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak pernah bisa dihitung berapa banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Masya Allah Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kenikmatan di antara kenikmatan besar ketika Allah berikan kesehatan kepada kita. Kita sakit mata aja, sakit mata sedikit, mata kita merah, kita datang ke dokter, berapa biayanya itu? Minimal 500.000 Bapak Ibu. Padahal dokter hanya bisa memberikan resep, lakukan ini dan lakukan itu, tidak menyembuhkan, menyembuhkan. Mungkin ketika kita belum dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, kita menganggap kesehatan ini tidak ada artinya atau biasa-biasa aja, perkara yang kecil. Nanti kita akan sadar ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencabut kenikmatan itu satu persatu. Ada yang Allah uji dengan kecelakaan, dulunya dia bisa lari berkilo-kilo,
Tahu-tahu ketika sudah cedera kakinya, jalan saja harus ada yang nuntun. Saat itu seorang manusia baru benar-benar bisa menyadari bahwa dulu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah kenikmatan yang sangat amat berharga. Ya. Jadi kalau kita mau menghitung kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, ya, kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Kenikmatan waktu yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kenikmatan kesempurnaan ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita secara sempurna, Bapak Ibu jamaah sekalian. Karena ciptaan Allah itu tidak ada yang cacat. Ciptaan Allah itu tidak ada yang cacat. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Wa ja'ala minan nas rusulan unzila 'alaihim al-wahy minas sama' liyubayyinu li baqil bashar turuqal khairi was sa'adah. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk memuliakan manusia di atas muka bumi ini, Allah pilih sebagian dari mereka seorang rasul. Orang-orang pilihan itu para rasul, Bapak Ibu jemaah sekalian. Allah berikan kepada mereka risalah. Allah turunkan kepada mereka wahyu, pedoman hidup. Wahyu itu Allah turunkan dari langit agar para rasul tersebut mampu menjelaskan kepada umatnya mana yang baik, ya, hal-hal yang baik yang harus mereka lakukan dan hal-hal yang mampu memberikan kebahagiaan yang hakiki kepada mereka. Ini adalah fungsi Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada para rasulnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus kepada kita menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi. Sebenarnya tujuannya adalah agar kita menemukan, mengetahui ini loh yang baik yang harus saya lakukan. Ini loh jalan yang bisa menjadikan saya bahagia. Itu fungsi Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memilih di antara manusia sebagai rasul, sebagai seorang nabi yang membawa risalah ilahiyah, yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amarahum an ya'buduhu wahdahu wa la yusyriku bihi syai'ah. Dan fungsi para rasul tersebut adalah memerintahkan seluruh umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala wa la yusyriku bihi syai'ah, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan siapapun. Itu fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita, Bapak Ibu jemaah sekalian, agar kita menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menggantungkan tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan, keyakinan, ya, pada lisannya, pada hatinya, bahwa dialah Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Dia yakin bahwa Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rizki, Allah satu-satunya yang mengatur seluruh kehidupannya, dan Allah satu-satunya yang mampu memberikan kehidupan dan kematian kepadanya. Itu adalah mereka orang-orang muwahhid, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita ingin hidupnya bahagia,
maka kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman itu akan senantiasa bahagia. Mereka tidak pernah susah. Ya. Mereka mampu mengendalikan hatinya dengan baik. Mereka mampu membawa suasana selalu dalam kebahagiaan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa mereka orang-orang yang beriman itu senantiasa dalam kebaikan. Kenapa? Karena apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah dengan lisannya, bersyukur kepada Allah dengan hatinya, dan bersyukur kepada Allah dengan seluruh anggota badannya. Karena ini adalah arkanu asyukr, rukun syukur Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi kita itu tidak bisa disebut sebagai orang yang bersyukur kalau lisan, hati, dan seluruh anggota badan kita itu selaras menunjukkan syukur kita kepada Allah. Ya, itu rukun syukur. Tidak hanya dengan lisan kita bersyukur alhamdulillah, tapi ternyata hati kita gerundel. Kita bersyukur alhamdulillah, tapi ternyata tubuh kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka kita belum bisa disebut sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu harus selaras. Lisannya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, wasyukrulillah. Kemudian kita basahi terus lisan ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hati kita mengakui itu betul-betul kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu seluruh anggota badan kita membenarkan lisan dan hatinya dengan menjadikan anggota badan itu semakin tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita bisa disebut sebagai orang yang bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kira-kira selama ini kita itu sudah bersyukur kepada Allah atau belum Bapak Ibu jemaah sekalian? Ya. Makanya Allah mengucapkan dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali jumlah hambaku yang bersyukur kepadaku. Hamba Allah yang bersyukur kepada Allah itu sangat sedikit jumlahnya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita golongan mereka orang-orang yang sedikit itu. Karena mereka itu adalah orang-orang yang mampu bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kenapa orang-orang yang beriman itu selalu dalam kebaikan kata Rasulullah? Karena ketika Allah berikan kenikmatan kepada mereka, dia bersyukur. Lisannya bersyukur, hatinya bersyukur, seluruh anggota badannya bersyukur. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan musibah, maka dia bersabar. Maka dia bersabar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia selalu dalam kebaikan. Karena ini kunci kebahagiaan hidup Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau kita bisa memiliki syukur dan sabar dalam kehidupan kita, insya Allah kehidupan kita akan senantiasa bahagia. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, orang-orang yang bersabar adalah mereka orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan dan rahmat-Nya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Ya, Allah menyuruh Rasulullah, memerintahkan Rasulullah untuk memberikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Berilah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Mereka adalah orang-orang yang apabila diuji oleh Allah dengan sebuah musibah, mereka mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami itu milik Allah.
Ya. Orang-orang yang beriman ketika diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia langsung ingat Allah. Jangankan kekayaan yang sedang kita genggam saat ini, diri kita itu milik Allah, Bapak Ibu jemaah sekalian. Makanya orang-orang yang beriman mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami itu hanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman itu faham betul dirinya itu milik Allah, apalagi selain dirinya. Dirinya, jiwanya itu milik Allah, apalagi yang lainnya. Maka mereka orang-orang yang beriman itu faham betul bahwa seluruh kenikmatan-kenikmatan yang selama ini dia pegang itu semata-mata hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau faham bahwa itu adalah titipan, maka kita harus menjaganya dengan baik. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah amanah. Allah berikan kesehatan kepada kita agar kita menjaganya. Allah memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan, Bapak Ibu jemaah sekalian. Allah berikan harta kepada kita agar kita menjaganya. Menjaganya bukan berarti kemudian kita ikat harta itu, ya, lalu kita simpan rapat-rapat. Tidak. Melainkan menjaga harta adalah saat kita mampu mentasarrufkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan harta kita sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menjadikan harta itu menjadi sarana berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kenikmatan kepada kita berupa anak, Bapak Ibu jemaah sekalian. Itu adalah amanah. Amanah yang besar yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Bagaimana caranya merawat dan menjaga anak-anak tersebut? Jadikan mereka anak-anak yang saleh. Jadikan mereka anak-anak yang salihah. Karena seluruh kenikmatan-kenikmatan yang saat ini Allah titipkan kepada kita, apabila kita tidak mampu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka kenikmatan-kenikmatan tersebut kelak menjadi musibah bagi diri kita. Karena setiap kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu yang telah Allah berikan kepada kita, untuk apa kita gunakan semasa hidup kita? Usia yang Allah telah berikan kepada kita, untuk apa kita gunakan usia tersebut? Kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, untuk apa kita gunakan kehidupan tersebut? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, anak-anak kita, ya. Semua kenikmatan-kenikmatan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, ingatlah dengan baik bahwa semua itu adalah amanah dari Allah, agar kita ini mampu menjaganya, mampu menjadikan kenikmatan-kenikmatan tersebut sebagai wasilah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, wa an yusari'u ila fi'lil khairati wal kaf 'anil munkarat. Fungsi para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia adalah agar para rasul tersebut, ya, memberikan petunjuk kepada manusia, lalu para manusia itu bersegera, berbondong-bondong, berlomba-lomba, yusari'u, mereka bersegera, berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan mungkar. Itu fungsi diutusnya seorang rasul kepada umat manusia. Jadi kita itu disuruh berbondong-bondong Bapak Ibu. Ketika kita sudah azan tiba, kita mendengarkan azan, maka jangan ditunda-tunda. Ayo kita berlomba-lomba. Siapa yang segera datang ke masjid-masjid tersebut? Ya. Ketika
kita dihadapkan sebuah kebaikan di depan kita, maka kita harus segera berlomba-lomba. Yusari'u. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasari'u. Allah menyuruh kita untuk bersegera, bukan memperlambat atau menunda. Ya. Maka salah bagi siapa saja yang menunda taubatnya pada waktu tertentu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin hidup dia sampai pada waktu tersebut atau tidak. Tidak ada yang menjamin. Ada orang yang mau bertaubat, saya akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan haram saya. Dia tahu pekerjaan yang dia laksanakan itu bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia masih berat karena dia belum yakin Allah memberikan ganti yang lebih baik pada dirinya. Dia bertekad, berazam, saya akan meninggalkannya kalau saya sudah bisa seperti ini, dan seperti ini. Ini adalah kesalahan yang fatal, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kenapa? Karena bisa jadi dia besok Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan ajalnya sebelum dia meninggalkan pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala murka dengannya. Ya. Ini maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk segera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita itu disuruh bersegera, Bapak Ibu jamaah sekalian. Disuruh lari. Ya, cepat-cepat. Bukan nanti dan nanti. Ya. Yang punya harta, segerakan kewajiban-kewajiban yang belum tertunaikan. Karena kalau ajal sudah menemui kita, bisa jadi kewajiban-kewajiban yang seharusnya itu telah wajib untuk kita lakukan menjadi kita tinggalkan. Ya, menjadi kita tinggalkan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, wa an yas'a kullun minhum fi tahqiqis sa'adah lil insaniyah wa yu'amilu ba'duhum ba'dan bil mawaddati wat ta'awuni wal ikha. Allah Subhanahu wa taala utus para rasulnya agar manusia ini bersungguh-sungguh di dalam mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupannya. Kemudian mereka bermuamalah satu dengan yang lainnya dengan mawaddah, ya, dengan penuh kedamaian, wat ta'awun, dan tolong menolong, wal ikha, dan persaudaraan yang tinggi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu agar kita menjadi umat manusia yang saling bantu membantu, Bapak Ibu jemaah sekalian, yang bisa hidup rukun, damai, yang bisa menjalin persaudaraan dengan solid. Ini salah satu fungsi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Bagaimana kondisi dulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kondisinya sangat kacau. Bunuh-membunuh adalah kebiasaan mereka. Bahkan tidak hanya itu. Pada budaya-budaya tertentu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh seorang anak yang dianggap itu adalah sebuah aib pada keluarga, itu adalah hal yang biasa. Adalah hal yang biasa. Banyak budaya-budaya yang jauh daripada peri kemanusiaan. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budaya-budaya buruk, budaya-budaya jelek itu semuanya hilang, Bapak Ibu jemaah sekalian. Maka dari itu kita yang sudah belajar, yang sudah mendatangi majelis-majelis ilmu, yang sudah menjalankan salat 5 waktunya, hubungan kita dengan sesama
apalagi dengan sesama orang-orang muslim, sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita jaga dengan baik, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, harus kita jaga. Bukan malah kita nodai. Kalau kita nodai persaudaraan kita, persaudaraan di antara kita, maka sama saja kita menodai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita mengucapkan salam kepada siapa saja tanpa tebang pilih, Bapak Ibu jemaah sekalian. Bahkan bisa jadi orang yang kita ucapkan salam itu ternyata orang kafir. Kalau itu kita tidak mengetahuinya, maka tidak ada masalah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Pastinya orang yang kita kenal ini jauh lebih wajib untuk kita berikan salam ini daripada orang-orang yang tidak kita kenal. Orang yang tidak kita kenal saja disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Dan orang yang tidak kenal itu bisa jadi bukan seorang muslim, kecuali kita berada pada tempat yang memang mayoritas di situ adalah orang-orang non muslim, maka kita tidak perlu mengucapkan salam kepada mereka. Tapi kalau kita tinggalnya di Jati Makmur, komplek di sini 99% mungkin orangnya muslim semuanya, maka jangan tebang pilih mengucapkan salam, Bapak Ibu jemaah sekalian. Jangan gara-gara dia itu organisasinya beda dengan kita, lalu kita enggan mengucapkan salam kepada dirinya. Ini bukan ajaran Islam. Jangan karena dia sholatnya di masjid A dan kita di masjid Al-Ikhlas, kemudian kita tidak mau salam kepada mereka. Ya, ini bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita yang kita kenal maupun kita tidak mengenalnya. Dan Islam mengajarkan kita agar menjadi umat muslim yang memiliki kesolidan yang kuat. Jangan karena gara-gara beda organisasi tidak mau salam, beda kajian tidak mau salam, beda partai tidak mau salam, beda sekolahan tidak mau salam, beda tempat olahraga tidak mau salam. Enggak seperti ini ajaran kita. Tidak seperti itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Wa yamuddu kullu minhum lil akharin yadal musa'adah wal ihsan wa yatajammal bil akhlaqir rafi'ah. Islam itu mengajarkan kepada kita agar kita saling bantu membantu dan saling menunjukkan akhlak terbaik kita kepada sesama. Dan selalu mengangkat akhlak terpuji kita di hadapan siapa saja orang-orang yang ada di hadapan kita. Yang kecil menghormati yang sepuh, dan yang sepuh juga harus menyayangi yang kecil. Itu akhlaknya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Islam itu sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, akmaltu. Tidak ada kekurangan di dalam agama Islam. Telah aku sempurnakan. Sempurna, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kita tidak hanya diajari bagaimana tata cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, tapi kita juga diajari oleh Islam ini, di dalam syariat Islam ini, bagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Bahkan kita diajari bagaimana kita memperlakukan hewan sekalipun. Pada hadis-hadis yang sebelumnya kita diajari bagaimana tata cara kita menyembelih, harus menggunakan alat yang tajam, supaya kita tidak menyiksanya, tidak boleh kita membunuh hewan dengan api dan seterusnya, sampai sedetail ini. Maka kalau kita mau belajar Islam dengan sempurna, kita akan menjumpai kesempurnaan di dalamnya. Dari sebelum tidur hingga kita melek kembali, semuanya itu telah diatur di dalam agama kita. Hanya saja belum semuanya kita ketahui. Dan ini kewajiban kita untuk terus menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu.
yang disebutkan di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan para ulama dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan para ulama tersebut. Supaya apa? Supaya kita mengetahui ini loh jalan yang harus saya pegang. Karena itu fungsi para rasul diutus kepada kita. Kalau tidak ada rasul, hancur dunia ini Bapak Ibu jemaah sekalian. Karena tidak ada yang bisa menunjukkan kepada mereka. Ya, kenapa? Karena tabiat manusia, kecenderungan manusia itu melakukan hal-hal yang dia sukai saja. Itu tabiat manusia. Sedangkan hal-hal yang disukai oleh manusia tidak selamanya hal-hal itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena rata-rata kemaksiatan itu hal-hal yang disukai oleh hati manusia. Tapi Allah melarang. Iya. Seperti perbuatan zina, minum khamar, hidup bebas, ya, dan lain sebagainya. Itu secara tabiat manusia itu menyukainya. Hanya saja kita itu diberi batasan-batasan di dalam aturan Islam, Bapak Ibu jemaah sekalian. Maka pedoman yang harus menjadi tolak ukur kehidupan kita bukan kebanyakan manusia, bukan sebuah budaya, bukan sebuah tradisi turun menurun, tetapi yang harus kita pegang adalah Al-Quran was sunnah, sesuai dengan pemahaman para ulama tentunya. Kenapa saya jelaskan sesuai dengan pemahaman para ulama? Karena kita tidak akan pernah mampu memahami Al-Quran sama As-Sunnah ini dengan pribadi masing-masing kita. Kita tidak akan pernah mampu memahaminya. Kenapa? Karena kita bukan para ulama. Yang bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar, mereka orang-orang yang diberi mauhibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan dapat memahami dengan baik karena butuh perangkat-perangkat yang begitu banyak. Inilah fungsinya kita harus merapat kepada para ulama. Inilah fungsinya kita membaca syarah sebuah hadis, tidak hanya matannya, tapi kita membutuhkan syarah penjelasan para ulama. Begitu juga di dalam memahami Al-Quran, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita tidak diperkenankan, saya ingatkan kembali, kita tidak diperkenankan memahami Al-Quran dengan diri kita sendiri, kecuali kita itu adalah orang yang telah memiliki kemampuan di dalam hal tersebut. Memahami Al-Quran itu banyak perangkat Bapak Ibu jemaah sekalian, sebagaimana memahami hadis Rasulullah SAW. Kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan sendiri, maka kita harus memiliki perangkat-perangkat tersebut. Harus faham bahasa Arab, harus faham nahwu sharaf, ya, harus faham asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut, harus faham ulumut tafsir, ilmu tafsir, ya, harus faham nasakh dan mansukh, mana ayat yang telah dinasakh, ya, mana ayat yang menasakh, mana ayat yang dinasakh. Hal-hal yang banyak sekali itu harus kita miliki. Maka kita tidak bisa menyamakan diri kita ini dengan para imam, dengan para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika hendak menentukan sebuah hukum, beliau tidak perlu melihat bagaimana pendapat ulama fulan. Kenapa? Karena beliau memiliki kemampuan tersebut. Karena beliau seorang mujtahid. Kalau kita tidak, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan penjelasan para ulama kita. Ya, sesuai dengan penjelasan siapa? Para ulama kita. Bagaimana caranya? Caranya membaca syarah kitab-kitab yang telah dipaparkan oleh para ulama. Kalau kita pun tidak bisa melakukan hal tersebut, caranya bagaimana? Datang di majelis ilmu yang dibacakan kitab-kitab tersebut. Ya, bukan dengan masing-masing mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan sendirinya secara otodidak. Apalagi hanya mengandalkan matan. Matan itu redaksi hadis saja semata. Kemudian kita simpulkan, itu tidak boleh. Atau kita membaca terjemah Al-Quran saja, kemudian kita simpulkan dengan diri kita, itu juga tidak boleh.
Karena bisa jadi kesimpulan kita itu salah. Kita membutuhkan siapa Bapak Ibu? Ulama. Kita membutuhkan penjelasan para ulama, para imam, yang mereka itu adalah warasatul anbiya. Mereka itu adalah pewaris para nabi. Inilah pentingnya kita merapat kepada orang-orang yang berilmu. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Abu Dzar dan juga Muadz adalah wasiyatun khalidah, wasiat yang abadi. Dan ini juga harus kita terima dengan baik. Ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada kita, agar kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Jangan kita bertakwa kepada Allah hanya ketika kita berada di dalam masjid. Ketika kita di rumah sendirian, kita juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang safar jauh, kita jauh dari istri, jauh dari anak-anak kita, jauh dari keluarga kita, maka takwa itu juga harus tetap melekat pada diri kita. Ittaqillah haitsuma kunta. Ketika kita sedang berada di tempat kerja kita, tidak dilihat oleh orang-orang sekitar kita, maka kita juga tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiyatun khalidah, wasiyah yang abadi Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya. Kemudian kita harus terus bermuamal dengan muamalah yang terbaik kita kepada saudara-saudara kita, kepada sesama. Itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian pelajaran yang berikutnya, at-taqwa sabilun najah. At-taqwa sabilu an-najah. Ketakwaan ini adalah jalan kesuksesan. Mau sukses atau tidak Bapak Ibu? Mau? Jalannya adalah takwa. At-taqwa sabilun najah. Takwa ini adalah jalan kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersama kita, insyaallah seluruh kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar. Jadi siapa saja yang sekarang sedang memiliki problem di dalam kehidupannya, kuncinya satu. Apa itu? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dirinya dari arah yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, waktunya sudah selesai nih ya Pak. Masya Allah. Nah, baik, kita selesaikan sebentar. Ya, jadi takwa jima'u kulli khairin wa wiqaya min kulli syarr. Ketakwaan ini adalah perkara yang mampu mengumpulkan seluruh kebaikan dan mampu menjaga diri kita dari seluruh keburukan. Itu ketakwaan. Nah, hadis ini Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, disebutkan di dalam syarahnya Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang belum bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kandungan-kandungan hadis ini belum selesai kita paparkan, ya, dan akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita selalu memohon taufik Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di surga bersama orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan kafaratu al-majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan para bapak-bapak ibu setelah selesai melaksanakan sholat subuh, mari kita menikmati jalan yang sehat dan kualitas di Selatan Barat Utara. Demikian informasi kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.